Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan 365 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus 16 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Sekali lagi 1 Korintus 16 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul memberi. Nah, mari kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan hari ini tentunya dengan menggunakan O, I, dan A. Mari terima berkat firman Tuhan bersama-sama dari Renungan 79 hari ini. Puji Tuhan, kita akan mengobservasi terlebih dahulu ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Nah, dalam perikop ini Rasul Paulus memberikan petunjuk kepada jemaat yang ada di Korintus tentang pengumpulan derma atau bantuan yang akan diberikan oleh jemaat Korintus ini kepada jemaat-jemaat yang menderita dan berkekurangan di daerah Yudea atau Yerusalem. Rasul Paulus juga kemudian memberikan info kepada jemaat yang ada di situ bahwa Rasul Paulus akan berencana untuk juga datang mengunjungi jemaat yang ada di Korintus. Nah, pasal 16 ini merupakan penutup dari surat Rasul Paulus yang pertama untuk jemaat yang ada di Korintus. Namun dari penyampaiannya ini khususnya dalam perikop ini dari ayat 1 sampai ayat yang keempat, ada yang beranggapan bahwa isi surat dari Rasul Paulus pada perikop ini justru membahas beberapa hal yang tampaknya kurang penting ya. Akan tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, karena firman Tuhan ya, semuanya itu ditulis dengan ilham ilahi, ilham yang berasal daripada Allah. Maka semua yang dituliskan dalam isi Alkitab, entah itu surat-surat dari rasul-rasul termasuk surat Rasul Paulus ini, semuanya itu bermanfaat untuk mengajar kita dan pasti akan memberkati kita. Nah, di sini Rasul Paulus mengisi suratnya dengan petunjuk kepada jemaat Korintus tentang pengumpulan bantuan yang dibutuhkan untuk menolong kesusahan, menolong kekurangan orang-orang yang membutuhkan, apalagi sesama umat Tuhan. Dan tentunya ini adalah satu pengajaran yang baik dan benar dan juga luar biasa bagi kita sebagai umat Tuhan. Jadi bukan tidak penting, tapi justru ini sangatlah penting. Memang saja bentuk isi ayat tersebut seperti hanya info saja yang mungkin kalau orang membaca ya nampaknya kurang penting, tapi isinya itu sangat penting, sangat baik juga untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu tentang memberi ya, terlebih khusus membantu orang-orang yang memang membutuhkan, orang-orang yang berkekurangan. Nah, interpretasinya Bapak Ibu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Rasul Paulus pada perikop ini? Ya, kita semua sudah dapat melihat bagaimana yang kita dapat pelajari yaitu adalah tentang memberi. Kita semua sudah tahu dan mengerti bahkan paham tentang betapa pentingnya, betapa perlunya, bahkan wajibnya untuk kita saling berbagi. Memberi kepada sesama kita, khususnya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan berkekurangan. Dan untuk memberi tentunya kita harus menyediakan atau menyisihkan apa yang harus kita berikan itu untuk orang lain. Menyisihkan adalah tindakan mengambil atau mencadangkan atau memisahkan sebagian dari milik kita untuk keperluan dan diberikan kepada orang lain. Nah, jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya dalam segala hal, khususnya dalam hal jasmani. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di sana untuk mereka menggunakan, memanfaatkan kekayaan mereka dan harta yang mereka miliki dengan baik dan benar. Dan di sini Rasul Paulus memberikan petunjuk dan mengundang perhatian dari jemaat yang ada di Korintus untuk mereka melakukan satu hal, yaitu pada hari pertama tiap minggu mereka harus menyisihkan ya. Jadi menyisihkan, benar-benar menyediakan
sesuatu dari apa yang mereka miliki, kemudian disimpan di rumahnya. Lalu kemudian nanti ketika Rasul Paulus datang ke Korintus, semua bantuan yang sudah dikumpulkan, yang sudah disisihkan itu kemudian diserahkan dan akan diantarkan, dibawa kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Yudea atau Yerusalem untuk mereka gunakan ya, untuk membantu kebutuhan mereka. Nah, dalam suratnya ini Rasul Paulus dengan jelas menuliskan agar jemaat Korintus menyisihkan. Ya, artinya dalam memberi bantuan kepada orang lain, apalagi kepada sesama umat Tuhan, itu harus dengan kesiapan, harus dengan kesediaan dan ketulusan yang penuh. Jadi ibarat kata bahasa sekarang harus benar-benar prepare ya, menyediakannya dengan sebaik mungkin. Dari hal ini Rasul Paulus juga ingin menanamkan kesadaran kepada jemaat agar bantuan itu diberikan bukan karena sisa ya, melainkan didorong karena ada kepedulian, ada rasa kasih dan benar-benar ketulusan untuk memberi. Nah, dari hal ini kita juga yang adalah jemaat Tuhan diingatkan juga, disadarkan juga tentang motivasi dalam memberi yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Baik memberi kepada orang lain sebagai bantuan atau juga kalau kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan melalui pemberian kepada gereja atau pelayanan pekerjaan Tuhan atau apapun itu bentuk pemberiannya dan kepada siapapun pemberian itu ditujukan. Nah, apakah setiap pemberian ini ya benar-benar pemberian yang berkenan, ya pemberian yang dengan sukarela kita berikan, kemudian kita memberikan benar-benar dengan kualitas yang baik, ya bukan kualitas yang buruk karena barang-barang sisa, namun kita kemudian memberi juga dengan tulus, tidak karena terpaksa. Ya, jadi mari kita periksa kembali motivasi kita dalam memberi. Biarlah motivasi itu adalah motivasi yang baik dan benar dan tepat sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita semuanya dari segala pemberian kita. Pemberian yang kita berikan, kita juga harus ingat bahwa Allah sudah terlebih dahulu memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita seharusnya juga belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan juga tentunya bagi sesama ya, bagi umat-umat Tuhan dan juga bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya akan bacakan beberapa ayat. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat 18 di sana dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, ini mengajarkan kita untuk ayo memberi harta dunia yang kita sudah miliki, yang Tuhan sudah juga kasih, perlengkapi dalam kehidupan kita. Mari kita juga berikan ya. Jadi mengasihi tidak hanya lewat perkataan, tapi dengan perbuatan dalam kebenaran, yaitu salah satunya dengan memberi kepada sesama. Satu ayat lagi dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai ayat 18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita diberkati oleh Tuhan, mari kita jangan berfokus pada kekayaan itu, ingin menambah kekayaan bagi diri kita sendiri lagi. Tapi justru dengan kekayaan yang Tuhan sudah kasih, kita juga kemudian harus salurkan kepada orang lain, berikan kepada orang lain, supaya berkat itu juga akan Tuhan tambahkan, Tuhan akan kasih yang baru lagi, dan yang baru itu pun kita nikmati dan juga kita bisa bagikan kepada orang lain, apalagi kepada sesama umat Tuhan yang membutuhkannya. Aplikasinya Bapak Ibu, jadi apa yang harus kita lakukan sesuai dengan surat Rasul Paulus tadi? Kita sama-sama tentunya belajar dan mengetahui untuk kita siap sedia memberi kepada sesama, berbagi kepada sesama. Ini adalah perbuatan kasih yang nyata yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, yaitu memberi kepada sesama dan juga bagi Tuhan, bagi pekerjaan
pelayanan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya terus dapat mendorong kita untuk semakin kuat, semakin setia mengiring akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang ini doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk memberi. Baik kepada sesama kami, terlebih khusus memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dengan sukacita dan tulus hati. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Hati keluarga GPD LSAD Magelang bersukaria karena Tuhan. Kami bersuka cita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah. Terima kasih Bapa, kami aminkan dan terima firman-Mu ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.